Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Utrika Pradana dengan NIM 240506357 dari Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Teknik Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Saya di sini akan membacakan materi tentang persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, hakikat warga negara dan pewarganegaraan. Hakikat warga negara dan pewarganegaraan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa yang disahkan dengan Undang-Undang Dasar sebagai warga negara. Asas kewarganegaraan, asas kelahiran, ius soli, penentuan status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Asas keturunan, ius sanguinis, pedoman kewarganegaraan berdasarkan pertalian darah atau keturunan. Asas perkawinan, paradigma suami istri atau ikatan keluarga. Pewarganegaraan, naturalisme, apartheid, bipartite, multipartite. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Kewajiban warga negara menjunjung hukum dan pemerintah. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara, ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab negara. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. 3. Hubungan negara dengan kewarganegaraan. Pandangan dari perspektif hukum didasarkan pada konsepsi dari perspektif politik seseorang warga negara. Menerapkan prinsip persamaan warga negara dalam berbagai bidang kehidupan. 1. Persamaan hak untuk mengumumkan pendapat, jaminan perlindungan hak kemerdekaan mengumumkan pendapat ini tertuang dalam peraturan nasional maupun internasional sebagai berikut. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Pasal 19 yang berbunyi bahwa setiap orang berhak untuk mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan yang tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. 2. Persamaan hak untuk berunjuk rasa. Undang-Undang Nomor 9 1998. Melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur sebagai berikut. 1. Untuk rasa atau demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum. Pawai sebagai cara penyampaian pendapat di muka umum dengan arak-arakan di jalan umum. Rapat umum sebagai cara mengumumkan pendapat dengan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. Mimbar bebas sebagai cara penyampaian pendapat di muka umum dengan mengadakan pertemuan yang dilakukan secara bebas tanpa tema tertentu. Persamaan hak bela negara. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat 2 pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan negara. Pasal 10 menjelaskan Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas AD/AL/AU. Pasal 30 menjelaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Persamaan hak bela negara. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen terkait dengan hak bela negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Setelah amandemen perlu mempertahankan ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal, yaitu
Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta dan oleh TNI. Persamaan hak bela negara Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Terkait dengan hak warga negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara perlu memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 9 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasal 9 ayat 3. Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar, komitmen secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang. Hakikat pertahanan negara yang bersifat semesta, penyelenggaraan pada kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Persamaan hak warga negara dalam hukum. 1. Hak tersangka, terdakwa, dan saksi. 2. Menghormati asas praduga dan bersalah. Dinyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 3. Hak tersangka dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya diajukan kepada penuntut umum serta segera diajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. 4. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dalam HIR diatur melalui pasal-pasal berikut. Pasal 83H ayat 1, pasal 25A ayat 1. Terakhir, persamaan hak-hak warga negara menurut PBB. Pada 10 Desember 1945, Majelis Umum PBB mengesahkan UDHR bahwa HAM bersifat universal. Adapun isi dari UDHR adalah: 1. Pertama, hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak sipil dan politik yang menjadi hak semua orang diatur dalam pasal 3 sampai 21. 2. Hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang menjadi hak semua orang diatur dalam pasal 22 sampai 27. Ketiga, merupakan pasal-pasal penutup, yaitu pasal 28, 30. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman dan bimbing Pak Denny yang telah mendengarkan materi yang telah saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.